Honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan penganiayaan. Pelapor adalah anggota polisi setempat yang menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Setelah kasusnya menjadi viral, kini Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan menangguhkan penahanan sang guru honorer. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena diduga memukul murid. Diketahui pihak pelapor merupakan anggota polisi. Kriminalisasi terhadap Supriani, seorang guru honorer di Konawe Selatan. Beredar video guru tidak menghiraukan siswanya yang tiduran saat belajar karena takut dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di video kali ini. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Ferdiansyah. Saya merupakan seorang mahasiswa aktif dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Dengan nomor NPM 2421511111046 dan saya berada di kelas 2024B. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tema yang menurut saya sangat penting gitu ya untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai guru yang tidak tegas ataupun tidak berani bertindak di kelas karena takut melanggar hak asasi manusia. Isu ini tentu sangat relevan di dunia pendidikan, terutama ketika guru dihadapkan pada dilema antara mendisiplinkan siswa dan juga menjaga hak-hak mereka. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, teman-teman sekalian, di era modern ini tentu guru akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dulu, seorang guru memiliki otoritas dan juga dihormati oleh siswa maupun orang tua. Namun, sekarang situasinya berubah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, guru seringkali merasa terbatasi dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam mendisiplinkan para siswanya. Banyak guru yang takut bahwa tindakan mereka akan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Misalnya, saat seorang siswa ribut di kelas, guru mungkin ingin menegur atau mengambil tindakan disiplin, tetapi ada rasa khawatir bahwa siswa ataupun orang tua akan melaporkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil ataupun dapat melanggar hak asasi manusia. Ketakutan ini muncul bukan tanpa alasan. Beberapa kasus di media sosial menunjukkan guru yang menerima teguran, bahkan sanksi, karena tindakan disiplin mereka dianggap melanggar hak asasi manusia siswa. Akibatnya, banyak guru yang memilih untuk bersikap pasif untuk menghindari kontroversi yang pada akhirnya justru merugikan proses belajar mengajar. Nah, kemudian apa yang dapat terjadi jika guru kehilangan ketegasan mereka? Dampaknya bisa sangat serius teman-teman sekalian, baik bagi siswa maupun bagi pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, lingkungan kelas tidak kondusif. Ketika guru tidak berani menegur atau mengambil tindakan disiplin, suasana di kelas bisa menjadi kacau. Siswa yang tidak disiplin merasa bebas untuk melakukan apa saja, seperti berbicara di luar topik, mengganggu temannya, atau bahkan tidak menghormati guru yang sedang menjelaskan materi di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya respect terhadap guru. Ketegasan adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa guru memiliki otoritas di kelas. Jika guru terlihat ragu, takut untuk bertindak, siswa akan cenderung kehilangan rasa hormat dan tidak lagi menganggap serius arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas pembelajaran. Ketika suasana kelas tidak kondusif, fokus siswa yang ingin belajar juga terganggu. Hal ini berdampak langsung pada hasil pembelajaran dan juga kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah stres pada guru. Guru yang merasa tidak berdaya untuk mendisiplinkan siswa-siswanya seringkali mengalami tekanan mental. Mereka merasa gagal menjalankan tugas mereka sebagai pendidik dan akhirnya kehilangan motivasi untuk mengajar di kelas. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami apa itu hak asasi manusia ataupun HAM. Dalam konteks pendidikan, hak asasi manusia ataupun HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak dia lahir, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan juga bermartabat. Kemudian di dalam dunia pendidikan, siswa memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan juga nyaman. Namun, hak asasi manusia ini bukanlah sesuatu yang absolut.
Hak seseorang harus dibatasi oleh kewajiban dan juga tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Dalam hal ini, siswa juga memiliki kewajiban untuk menghormati guru, teman, dan juga aturan yang berlaku di sekolahnya. Mendisiplinkan siswa bukanlah pelanggaran HAM selama dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya, memberikan teguran lisan dengan sopan atau meminta siswa untuk memperbaiki perilakunya adalah langkah yang sah dan bahkan dianjurkan oleh para guru agar siswa tidak merasa hak asasi manusianya dirampas ataupun diambil oleh seorang guru. Yang menjadi pelanggarannya adalah ketika guru menggunakan kekerasan fisik, penghinaan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat seorang siswa. Ketakutan seorang guru juga seringkali berasal dari kurangnya pemahaman tentang batasan dalam mendisiplinkan siswa. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti yang pertama, tekanan dari orang tua. Orang tua seringkali cenderung lebih kritis terhadap tindakan guru bahkan untuk hal-hal kecil. Kemudian yang kedua adalah exposure media. Kasus-kasus guru yang disalahkan sering menjadi sorotan publik sehingga membuat guru lain merasa takut untuk bertindak ataupun memberikan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari sekolah. Beberapa sekolah tidak memberikan perlindungan hukum atau moral kepada guru yang menghadapi masalah dengan siswa ataupun dengan orang tuanya. Nah, ketegasan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan juga efektif. Namun, ketegasan di sini bukan berarti otoriter atau keras, teman-teman sekalian. Ketegasan adalah sikap konsisten dalam menegakkan aturan dan juga memberikan arahan yang jelas kepada para siswa-siswanya. Ketegasan membantu siswa memahami batasan dan juga tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Selain itu, guru yang tegas cenderung lebih dihormati oleh siswa karena mereka dianggap adil dan juga konsisten. Nah, lalu bagaimana sih cara agar guru bisa tetap tegas tanpa takut melanggar hak asasi manusia? Yang pertama, para guru harus bisa memahami aturan hukum dan juga hak asasi manusia yang berlaku. Guru perlu memahami apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam mendisiplinkan siswa. Pelatihan tentang hak asasi manusia dalam pendidikan bisa menjadi langkah awal untuk para guru supaya bisa lebih percaya diri ataupun bisa lebih mengambil sikap, lebih berani mengambil sikap dalam mendisiplinkan para siswa-siswanya yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan dialogis. Daripada langsung memberikan hukuman, ajak siswa berdialog untuk memahami dampak dari tindakan yang telah mereka lakukan. Pendekatan ini tidak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan bahwasannya guru ini peduli terhadap siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah bangun hubungan yang positif. Siswa cenderung lebih mudah menerima teguran dari guru yang mereka hormati. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk membangun hubungan yang baik dengan para siswa-siswanya. Kemudian yang keempat adalah libatkan orang tua. Jika ada masalah yang serius, libatkanlah orang tua dalam mencari solusi bersama. Dengan cara ini, guru tidak hanya melibatkan pihak lain, tetapi juga menunjukkan transparansi dari seorang guru terhadap siswa-siswanya. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan kebijakan sekolah. Guru seharusnya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku. Kebijakan yang jelas dan juga dukungan dari kepala sekolah bisa memberikan perlindungan khusus bagi para guru yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian bagaimana sih kesimpulannya? Nah, menjadi seorang guru di era sekarang memang penuh tantangan. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi guru di era sekarang memang penuh tantangan teman-teman sekalian, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu seperti ini. Namun, ketegasan yang dilandasi pemahaman tentang hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan juga produktif. Ingat, mendisiplinkan siswa adalah bagian dari tanggung jawab seorang guru, bukan pelanggaran hak asasi manusia. Selama dilakukan dengan cara yang benar, mari kita terus mendukung para guru agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan juga keyakinan yang kuat. Mungkin sekian video kali ini mengenai pembahasan yang ramai diperbincangkan di dalam dunia pendidikan. Mungkin bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, boleh kalian berikan komentar di kolom komentar bawah. Mungkin juga saya meminta maaf apabila ada ucapan ataupun perkataan saya yang dapat menyinggung hati teman-teman yang menonton. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk
supaya saya bisa lebih ataupun bisa terus berkarya dan juga memberikan pendapat-pendapat mengenai isu-isu yang hangat diperbincangkan di media sosial ataupun di luaran sana. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.